Halo, selamat Halo, malam. selamat malam. Oke, mungkin saya perkenalkan diri dulu, Dok. Saya Meli dari One On Call. Bagi para mungkin follower-follower yang Dokter Miza dan juga mungkin good people yang udah join pada malam hari ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang galau himbauan obat sirup. Kira-kira gimana sih cara kita buat eh, cari tahu cara atasinnya? Dan mungkin good people sekalian di sini dan follower-followernya Dr. Miza, saya izin memperkenalkan sedikit tentang One On Co. Jadi kita adalah ekosistem terkait dengan deteksi dini maupun hal-hal terkait dengan kanker. Tapi tentunya follower-follower good people di sini dan follow Dr. Miza juga para moms-moms yang tentunya lagi mungkin galau, banyak pertanyaan terkait, aduh gimana sih nih mau tahu tentang update yang terbaru nih dari Dr. Miza juga, dari yang kemarin mungkin ada update dari obat-obat dari BPOM seperti itu ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas terkait obat sirup. Jadi mungkin bagi para moms dan good people yang mau tanya nanti jangan lupa tulisnya di kolom Q&A ya supaya ini banyak banget nih langsung nih kayaknya para followernya Dokter Miza udah langsung tanya nih di grup chat supaya nggak ketimpa-timpa nih. Jadi harapannya bisa ditulis di kolom Q&A dan juga nanti malam hari ini juga mau dibagikan saldo OVO senilai 50.000 untuk 3 penanya terbaik. Nah mungkin para good people pengen tahu, pengen kenalan juga dengan Dokter Miza. Nah, di sini aku bacakan sedikit ya sekilas. Jadi Dokter Miza ini juga merupakan tahun 2008 ya lulus dari Bachelor of Health di Universitas Indonesia. Kemudian juga 2009 Bachelor of Medical Science di University of Melbourne, Australia. Lalu tahun 2011 mengambil Medical Doctor at Universitas Indonesia di Indonesia. Lalu tahun 2016 mengambil Pediatrician di Universitas 11 Maret. Dan 2017 mengambil Master Degree at Universitas 11 Maret mengambil Master of Health. Jadi bagi para good people mau tanya-tanya pokoknya ibu-ibu di sini gimana sih nanti anaknya update-nya segala macam boleh banget langsung ke Dokter Miza. Nah, jadi kan sekarang mungkin pada khawatir ya, aduh gimana nih dok, gimana nih anak saya di rumah ini ada obat segala macam. Nah, jadi kita langsung aja mungkin perkenalannya ke Dokter Miza. Mungkin sekarang dia berpraktek di RSIA Tumbuh Kembang Anak. Jadi Dokter Miza juga aktif banget nih kasih edukasi. Nah dok, kira-kira mungkin sebagai dokter anak nih ya, maksudnya biasanya eh, apa sih peranan dokter nih mungkin bagi para moms yang pengen tahu dan mungkin mau berkonsultasi nanti langsung ke RSIA Tumbuh Kembang Anak nih dok. Iya, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu buat Tuan Onko ya, udah ngajakin saya buat ngobrol-ngobrol nih masalah yang sekarang dari kapan ya? Udah seminggu belum ya kira-kira? Plus minus Udah seminggu ya, kurang lebih seminggu sih dok. seminggu yang sangat happening dan em, apa ya? Banyak bikin bingung mungkin ya, mungkin kalau misalnya panik tuh wajar, tapi bingung ini yang sebenarnya yang harus kita bahas bersama-sama gitu. Karena kalau misalnya panik tuh manusiawi ya, yang namanya orang tua, bahkan ada fenomena sesuatu penyakit yang ada di anaknya, terus panik itu wajar. Cuman mudah-mudahan abis ngobrol sekarang, kebingungannya mudah-mudahan sedikit teratasi. Iya, terus habis itu tadi sebagai perkenalan saya Miza Dito Frizal, saya dokter anak, saya prakteknya di RSIA Tumbuh Kembang. Saya juga dibilang aktif-aktif banget sebenarnya enggak ya, tapi ya lumayan lah untuk sharing-sharing di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa bisa cek-cek juga di sosial media saya, karena ya mungkin ada yang bisa diambil, mungkin juga enggak. Kalau yang kebanyakan bercandanya nggak usah dibaca, nggak apa-apa, tapi adalah beberapa yang bisa dibaca gitu. Oke, thank you dok perkenalnya. Nih ada juga, wah ada dokter Lukin yang join. Halo dok. Terus ada juga, wah nih kayaknya ada yang juga dari luar Indonesia kan, at Dorji underscore Kulan. Hello, good. Thank you for joining us. Jadi bagi teman-teman ini udah banyak yang tanya nih dok, mungkin kita langsung aja Boleh. langsung ke topiknya. Ini ada pertanyaan nih, mungkin terkait
obat-obat yang udah diupdate ya, itu kan ada sirup terkandung cemaran EG ya. Nah, terus apa dampak ditimbulkan, reaksinya apa yang terjadi? Mungkin seperti itu dok, mungkin awalnya. Iya, saya coba ceritain sedikit ya kenapa kasus ini terus tiba-tiba rame. Sebenarnya tidak terlalu tiba-tiba banget sih. Sebenarnya kalau saya tidak salah ingat itu sebenarnya kasus-kasus itu sudah mulai ada dari mungkin bulan-bulan September mungkin ya sekitar bulan ini. Dimana tiba-tiba ada yang tadinya disebut sebagai gagal ginjal misterius pada anak. Nah, gagal ginjal misterius itu apa sih? Gagal ginjal misterius itu kayak nggak tahu kenapa nih anaknya tadinya cuma sakit biasa, terus tiba-tiba dalam waktu cepat, progresif gitu ya, cepat dia terjadi penurunan kondisi, apa namanya, terus tiba-tiba ada gagal ginjal. Setelah itu habis gagal ginjal, terus ada beberapa dan persentasenya lumayan tinggi yang tidak tertolong gitu. Nah, kenapa waktu pas awal dibilang gagal ginjal misterius? Karena sebenarnya waktu pas awal dokter anak masih agak bingung, bahkan sebenarnya sampai sekarang juga masih dalam penyelidikan sih. Tapi kita, ini kenapa kok tiba-tiba kayak gini gitu? Ini kenapa kok tiba-tiba bisa ada kayak gini terus penurunannya cepat banget gitu? Ada yang 8 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, tapi relatif tidak butuh waktu yang lama gitu. Nah, akhirnya dilakukanlah tinjauan lebih lanjut sehingga terus ternyata ada laporan dari satu negara namanya Gambia. Nah, ternyata ada nih kasus yang mirip sama kasus ginjal kita gitu ya. Jadi kasusnya mirip gitu dia yang. Nah, yang di sana karena duluan, jadi mereka sudah melakukan penelitian dulu. Dan kalau yang di sana, kalau yang di Gambia, ternyata permasalahannya adalah cemaran obat, ya dari sisi EG dan DEG itulah, gitu. Nah, cemaran obat itu yang ternyata berpengaruh ke apa namanya tuh ke ginjal anak atau mencemari atau meracuni ginjal anak sehingga jadi penurunan yang lumayan cepat dan juga progresif. Nah, akhirnya berkaca terhadap kasus Gambia itu, akhirnya Kemenkes, BPOM itu ambil keputusan sekitar seminggu ya. Tadi kalau saya nggak salah, karena kasusnya naiknya cepat banget, terus akhirnya dalam seminggu itu pokoknya oke, semua obat sirup tanpa terkecuali kita stop. Gitu penjualannya. Dokter nggak boleh ngeresepin, apotek nggak boleh ngejual, orang tua yang di rumahnya ada nggak boleh konsumsi dulu. Nggak boleh kasih ke anaknya dulu. Gitu. Sebenarnya dia ada langkah yang menurut saya langkah yang terbaik ya. Menurut saya pribadi langkah yang terbaik karena sembari kita sedang mencari tahu penyebabnya apa, kita tidak mau ada korban-korban baru gitu yang kayak pasien-pasien baru gitu, bukan korban, sorry, pasien-pasien baru. Jadi makanya akhirnya diambillah keputusan buat udah di stop aja semua sirup tanpa kecuali, mau sirup A, sirup B, buat demam, buat batuk pilek, vitamin, semuanya stop aja. Apotek nggak boleh jual ya, dokter nggak boleh ngeresepin ya gitu. Nah, sambil dilakukan penelitian. Nah, penelitiannya ini dilakukannya lumayan cepat sih. Jadi maksudnya dari Kemenkes dan juga BPOM lumayan cepat sampai sekarang sudah hari kesekian kita udah baru kemarin udah dapat update tuh ada list obat yang aman bahwa ini tidak mengandung ini ada list obat yang bisa digunakan secara terbatas sama ada list obat yang tidak aman gitu. Jadi mungkin sebagai background story-nya kayak gitu tuh apa yang terjadi sekarang ini gitu. Oke, thank you Jok penjelasannya. Jadi mungkin karena ya itu ya, maksudnya ada update, aduh ini tiba-tiba kok kayaknya ada indikasi dari obat sirup, makanya mungkin Kemenkes juga menginstruksikan untuk oh yaudah kita coba review dulu gitu ya dok. Tapi mungkin kemarin karena itu udah panik ya, namanya biasa kan kita mungkin mami-mami juga khawatir dengan anaknya ya, jadi langsung aduh gimana nih dan lain hal. Nah mungkin kemarin kan sempat viral dan panik. Mungkin tanggapan dokter sendiri gimana sih sebagai dokter anak untuk para mami-mami nih? Ini pasti kan ini pada banyak yang nanya nih karena concern banget nih sama anaknya nih dok. Iya, tadi saya sudah singgung di depan ya bahwa dalam keadaan kayak gini panik tuh manusiawi. Jadi kayak semua orang kalau misalnya
punya anak, orang yang tidak punya anak aja panik, apalagi orang tua yang punya anak. Tapi satu hal yang memang sekarang semua yang mendengar ini, dan tolong nanti coba disampaikan ke yang lain-lain, panik boleh, tapi nggak usah terlalu bingung berlebihan gitu. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini Kemenkes gerakannya menurut saya pribadi lumayan cepat ya. Ambil keputusan buat ini terus lalu dilakukan itu sampai hari kesekian udah keluar ini gitu. Jadi ini sekedar meluruskan karena sudah mulai banyak yang saya lihat akhir-akhir ini orang tua menganggap semua sirup. Jadi ini karena nggak tahu ya, saya nggak tahu ya apa gara-gara media, apa gara-gara apa, saya juga nggak tahu dasarnya tuh apa sebenarnya. Tapi orang tua menganggap karena Kemenkes menyetop semua sirup, akhirnya banyak orang tua yang berpikir bahwa semua sirup itu apa namanya tercemar si kandungan EG dan DEG tadi itu. Gitu, padahal sekali lagi saya luruskan ini enggak. Jadi sekarang Kemenkes dan juga BPOM sedang mencari tahu sirup yang mana aja yang tercemar kandungan itu tadi. Tapi sambil mencari tahu supaya tidak menambah pasien-pasien baru dengan gagal ginjal akut, semuanya di stop sekalian. Gitu, sambil dilakukan ini secara cepat gitu. Jadi nanti pada saat nanti sudah ada listnya ya, ini aja kemarin udah ada, jadi harusnya antara hari ini atau besok harusnya akan muncul list lagi obat baru. Nah itu kita bisa lihat obat-obat, oh obat yang biasa dikonsumsi sama anak saya yang ini, oh ternyata yang ini aman, oh yang ini ternyata enggak, oh ternyata gitu. Jadi nggak usah dulu buru-buru panik bahkan terus buang semua obatnya gitu, nggak usah kayak gitu karena belum tentu yang dibuang adalah obat yang tercemar gitu kan gitu. Jadi apa namanya, takut boleh, panik boleh, tapi jangan overreacting lah. Gitu. Oke, thank you dok penjelasannya. Mungkin iya sih kan kemarin juga udah diupdate langsung kalau nggak salah 30-an ya dari 100-an itu. Jadi kayaknya sebenarnya udah Kemenkes dan semua jajaran pemerintahan pasti juga udah mencoba cara terbaik ya untuk tetap mengupdate kita semua. Jadi mungkin ya apa namanya, jangan terlalu panik juga maksudnya, dan cari berita juga mungkin ya tadi ya masih menunggu dari memang pihak-pihak yang bisa dipercaya seperti itu ya dok ya. Jadi jangan kadang ini ada berita apa langsung di-share gitu, mungkin ditelaah dulu apakah ini memang sumber yang tepat baru nanti di-share gitu untuk menghindari ini ya. Itu sekarang nge-forward message cuman butuh 2 kali klik di WhatsApp. Jadi sebelum jempolnya mencet, coba tolong jangan ini, kalau nggak dicari tahu dulu kebenarannya. Kalau misal belum tahu kebenarannya, mendingan nggak usah di-share. Soalnya takutnya nanti malah pada banyak yang salah ambil keputusan gitu. Oke. Nah ini ada banyak pertanyaan juga sih ini dok. Kayaknya ini kan obat-obat yang itu memang sudah lama nih digunakan sepertinya, dan sepertinya dari dulu juga nggak ada kasus seperti ini gitu. Sebenarnya mungkin apa sih yang mungkin mengindikasi kenapa tiba-tiba bisa terjadi seperti ini, dok? Oke, ini jawaban pastinya saya masih belum bisa jawab karena kan ini masih dalam penyelidikan ya. Tapi setahu yang saya baca itu kemungkinannya ada 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan. Kenapa ini benar sekali pertanyaannya? Kenapa obat yang dipakai dari dulu baru masalahnya sekarang? Jadi kemungkinannya ada 3. Dari 3 ini kita masih belum bisa tahu nih yang mana sih sebenarnya masalahnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita tahu jawabannya. Kemungkinan yang pertama adalah pabrik obat itu mengganti pelarutnya karena satu dan lain hal lah, karena mungkin susah didapatkan atau apa gitu, mungkin diganti pelarutnya. Itu kemungkinan A. Saya tidak bisa bilang kemungkinan pertama, tapi kemungkinan A. Kemungkinan yang kedua adalah karena sebenarnya akhir-akhir ini anak sakit banyak banget ya, dan sakitnya karena ini kalau mau disambungin sama pandemi ada yang kita sebut sebagai utang imunitas, atau sistem imunnya anak tuh banyak yang kaget karena selama 2 tahun mereka cuma di rumah doang, mereka tidak pernah bertemu virus, mereka tidak pernah bertemu apa, kita bersih sekali. Sehingga pada saat ini sekarang dibuka, pandemi sudah mulai agak turunan, anak-anak sudah mulai sekolah, akhirnya sistem imun anak banyak yang kaget. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kaget?
sistem imun tidak kuat sehingga anaknya jadi lebih gampang sakit. Ya. Nah, karena anak-anak jadi lebih gampang sakit dan mindsetnya kebanyakan, saya tidak bilang semua ya, tapi kebanyakan dari orang tua adalah sakit sama dengan minum obat. Sakit. Kalau misalnya anaknya demam, yang pertama dicari adalah obat. Kalau misalnya anaknya batuk pilek, yang dicari adalah obat. Sehingga anak minum obat secara intens dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Sehingga terjadi penumpukan karena semuanya kan disaring di ginjal ya. Nah, akhirnya ginjalnya rusak. Gitu. Itu kemungkinan B. Jadi kemungkinan A tadi karena apa namanya? Tadi apa tadi? Kok saya jadi lupa. Kemungkinan A karena pabrik obatnya dia mengganti. Yang B adalah karena tadi orang tua memberikan obat tidak sesuai sama indikasi, jadi obatnya dikasih berlebihan. Yang terakhir adalah salah satu pelarut yang tadinya dipakai sama pabrik itu sudah sulit dicari, gitu. Jadi ada ini mungkin sebenarnya yang lebih apa ya, yang lebih paham ngomong ini sebenarnya farmasis, tapi ada satu pelarut obat yang sulit untuk dicari karena langka dan lain-lain, dan akhirnya digantilah dengan yang si EG dan juga DEG ini. Nah, tapi saya tidak bisa bilang apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C. Cuman sejauh yang saya cari tahu sampai saat ini, sampai detik ini, kemungkinan salah satu di antara tiga ini tadi. Antara pabrik obatnya yang dia mengganti karena apapun alasannya, yang kedua adalah karena penggunaan obat yang tidak sesuai sama indikasi, dan digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga menumpuk. Lalu yang ketiga adalah tadi yang tadinya dipakai itu sulit untuk didapatkan, jadi pabrik obat harus mengganti. Gitu. Jadi ya mungkin nanti ternyata jawabannya bukan salah satu di antara tiga ini, mungkin aja sih. Cuman sampai saat ini, sampai detik ini yang saya cari tahu salah satu di antara tiga ini tadi. Oke, thank you dok. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi dok. Kan tadi mungkin ada yang sebenarnya ya minum-minum aja, mungkin ya ada yang terlanjur udah minum nih obat sirup nih. Terus kayaknya mau dipantau nih, mungkin ada apakah ini aman atau enggak, itu berapa lama ya dok biasa kalau kita mau tahu nih ini kira-kira ada efek samping atau enggaknya. Jadi misalnya mungkin ada sempat keluar di list nih, terus habis itu mungkin anaknya udah sempat terlanjur minum nih dok. Maksudnya kan, tapi kan kita akan terus pantau nih kira-kira berapa durasi yang perlu untuk tetap dipantau, apakah ini ada efek samping atau enggak sih dok gitu. Misalnya udah terlanjur minum nih dok. Oke, kalau misalnya sudah terlanjur minum, dikatakan paling sering itu gejalanya muncul sekitar 72 jam pertama minum. Ini berdasarkan laporan-laporan ya. Mungkin ada 1-2 atau ini yang baru muncul setelah itu ada yang 2 minggu. Tapi sebagian besar dari laporan itu gejalanya muncul 72 jam setelah anak mengkonsumsi obatnya atau sirupnya. Nah, gejala awalnya adalah gejala food toxicity atau keracunan makanan, yaitu gejalanya adalah muntah-muntah, lalu habis itu mual, lalu habis itu pokoknya gejala keracunan makanan lah ya, gejala keracunan makanan nomor 1. Lalu dia berlanjut menjadi penurunan kesadaran, anaknya jadi tidak terlalu alert, anaknya cuma tidur doang, dibangunin mungkin agak sulit, nanti tidur lagi, kalau misalnya juga agak besar ditanya nggak nyambung, jadi penurunan kesadaran. Dan yang terakhir adalah fase ginjal. Nah, pada saat fase ginjal itu sebenarnya yang dia produksi urinnya sudah mulai menurun. Nah, di situ udah fase akhir. Nah, jadi sebagian besar yang paling sering terjadi di 72 jam awal. Jadi kalau misalnya orang tuanya pernah dari list yang kemarin sudah keluar lalu merasa bahwa pernah memberikan obat itu, coba evaluasi 3 gejala tadi yang saya sampaikan tadi. Seharusnya sih kalau misalnya sudah lewat dari 72 jam, kemungkinan sudah banyak berkurang jauh. Walaupun menurut laporannya ada sedikit 1-2, pokoknya ada beberapa yang dia baru munculnya menurut laporannya 1-2 minggu. Cuman sambil dievaluasi terus saja
karena sebagian besar munculnya dalam 72 jam. Gitu. Oke, thank you dok. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya nih ada moms-moms, mungkin orang tua yang khawatir untuk memberikan obat sirup nih, kan tapi sebenarnya ada juga nih mungkin alternatif kayak obat tablet gitu atau ya pil. Cuman kan rasanya relatif pahit nih. Kalau biasa dokter gimana sih trip and triknya buatnya anak ini gitu? Sebenarnya seperti yang saya sudah cukup sering sampaikan dimanapun saya punya kesempatan berbicara, sebenarnya kasus yang terjadi ini walaupun apa namanya menyedihkan ya, tapi ada pelajaran yang amat sangat berharga yang bisa didapatkan oleh orang tua, oleh sebagian besar orang tua. Yaitu apa? Yaitu sakit itu jangan langsung pikirannya langsung obat, ya. Terutama sakit-sakit rutin. Sakit-sakit rutin tuh sakit-sakit kayak common cold. Common cold tuh batuk pilek ya, lalu demam, lalu mual muntah, lalu habis diare. Itu tuh begitu anak kita seperti itu, jangan pikiran utama kita adalah diobatin apa ya? Wah, anaknya meler nih, diobatin apa ya? Anaknya batuk nih, diobatin apa ya? Oh, kok anaknya anget, diobatin apa ya gitu. Ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga bahwa kita jangan lagi berpikir seperti itu. Ya, karena gimana pun juga yang namanya obat tetap yang akan menyembuhkan yang paling utama adalah sistem imun. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang keadaannya menjadi seperti ini pada saat obatnya banyak di stop dan lain-lain, menjadi kesempatan buat orang tua mencari tahu membuktikan yang sering dibilang sama dokter-dokter anak. Kalau sakit jangan langsung dikasih obat. Gitu. Misalnya apa? Misalnya demam ya. Misalnya demam tuh jangan langsung dikasih obat karena demam tuh sebenarnya adalah sistem pertahanan tubuh untuk membunuh virus. Suhunya dinaikin supaya virusnya pada mati. Itu kalau misalnya demam. Kalau misalnya batuk itu adalah sistem pertahanan tubuh yang ada di saluran pernapasan diekspulsi atau dibuang, ngebuangnya dengan cara batuk. Lalu habis itu pilek, lendir adalah sistem pertahanan tubuhnya anak buat dia menyelimuti saluran pernapasan sehingga virus tidak bisa lari kemana-mana, terperangkap. Gitu. Diare pun sama, itu adalah cara badan untuk mengeluarkan virus atau kotoran atau bakteri keluar dari saluran pencernaan. Kalau misalnya itu semua kita buru-buru kita obatin, itu kan berarti kita justru malah menghalangi anak untuk bekerja sistem pertahanan tubuhnya gitu. Jadi yang sekarang kita bisa lakukan adalah ya kalau misalnya demam ya berarti kita bisa kompres, bisa kita skin to skin, kasih minum yang banyak. Kalau misalnya batuk juga sama, kasih minum yang banyak karena yang paling sering adalah dia ganggu di sini, diare juga kasih minum yang banyak, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Jadi itu dulu kita support gitu sebelum kita mikirin obat gitu. Jadi itu saya rasa yang hikmah di antara kabar duka ini yang kita bisa ambil untuk kedepannya gitu. Oke, ya terima kasih dok untuk remindernya. Jadi mungkin bagi para orang tua yang tadi ya mungkin ya jangan terlanjur panik ya untuk misalnya cari. Sebenarnya mungkin ada cara-cara yang apa ya mungkin kalau misalnya kita bilang bukan tradisional juga, maksudnya yang biasa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi itu ya seperti itu dok. Iya benar. Cara-cara natural itu sebenarnya itu sebenarnya cara yang paling pertama kita harus pakai. Memberikan minum yang banyak, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Kalau udah mentok banget, baru ke dokter untuk minta obat. Gitu. Jadi nanti sehingga secara indikasi dan secara dosis tidak lagi istilahnya ya atas indikasi sendiri gitu. Secara dosis juga udah benar, dihitungin berdasarkan kilogram berat badan.
kalau misalnya, oh ini ternyata nggak usah dikasih obat dulu bu, dokter bilang gitu, udah tenang aja bu, ini mah nggak usah nih, pulangin aja gitu. Maksudnya pulang aja udah, yang penting banyak tidur, banyak minum, banyak istirahat gitu. Jadi itu yang obat tuh kita jadikan sebagai benteng paling terakhir, jangan lagi menjadikan obat sebagai benteng paling depan gitu pada anak-anak yang sakit-sakit rutin seperti yang tadi disebutkan gitu. Oke dok, jadi sebenarnya ya harus basicnya dulu ya, maksudnya tubuh yang kuat gitu ya, maksudnya gimana caranya konsumsi intake-nya yang memang udah dimaksimalkan. Nah kalau misalnya memang ternyata masih kurang, baru disarankan dokter untuk nanti harus ya ke dokter ya, maksudnya konsultasi. Gimana sih dok, misalnya anaknya tadi misalnya, oh udah makan berat badannya kurang, bener nggak nih makannya? Mungkin akan ditanya seperti itu ya pola makannya. Ini soalnya apa ya, dibilang lucu juga enggak sih, tapi menyedihkannya, tanda kutipnya ya, menyedihkannya pada saat berita ini keluar, pertanyaan paling sering ditanyakan oleh para orang tua ke saya, atau tadi juga beberapa kali sudah ada pertanyaan yang serupa yang muncul. Pertanyaannya adalah, dok kalau vitamin masih boleh nggak? Padahal kita tahu tidak ada satupun vitamin yang tidak bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Apapun nggak ada. Semua vitamin, sebut aja A, B, C, D, E, K, semuanya bisa kita dapetin dari makanan sehari-hari. Zat besi, zinc, sebut aja apa. Semua vitamin itu bisa dengan sangat mudah kita dapatkan dengan makanan sehari-hari. Jadi harusnya nggak usah dokter pun juga udah tahu ya bahwa bentuk asli sama bentuk suplemen bagusan mana sih? Kayaknya nggak usah dokter juga udah bisa jawab bahwa bentuk asli jauh lebih bagus. Gitu. Jadi makanya untuk memenuhi, soalnya kalau misalnya pada saat kita bicara kayak perkuat imun gitu, pasti pertanyaan yang nempel adalah vitaminnya apa dok yang bagus gitu. Kayak kok kesini lagi nih gitu. Jadi makanya seperti saya bilang tadi sudah berulang-ulang bahwa ini menjadi pelajaran buat kayak kita semua bahwa obat-obat vitamin tuh kita taruhnya di paling belakang gitu, jangan kita taruh di depan. Oke. Nah ini nih mungkin banyak pertanyaan juga, dok apa aja sih yang harus diperhatikan saat memberi obat secara bebas terus nggak menuangkan resep dokter. Nah ini mungkin boleh nih dok di reminder, kenapa sih mungkin dokter memberi resep, kenapa harus resepnya mungkin minumnya segini, ada aturannya, mungkin boleh dijelaskan dok. Iya benar. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita ngomong kata-kata seharusnya, atau misalnya ibu kalau misalnya ngelihat obat, ya kalau misalnya ngelihat obat, misalnya obat yang sekarang masih ada di rumah, kotaknya coba ibu lihat deh. Sebagian besar dari obat-obat itu akan menuliskan bahwa tidak untuk anak di bawah umur 2 tahun. Sebagian besar, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian besar akan menuliskan itu. Tapi pasti ada yang punya pertanyaan, loh kok tapi dokternya tetap ngasih kalau misalnya anak saya umur 1 tahun kok begitu saya bawa dokter tetap dikasih obat yang ini padahal tulisnya tidak boleh bawah umur 2 tahun. Nah, itu sebenarnya BPOM sudah berusaha melindungi gitu, berusaha melindungi anak-anak dari dulu bahwa dengan ada tulisan kayak gini nih, orang tua harusnya jangan beli sendiri. Kenapa? Karena anak di bawah 2 tahun itu sangat sensitif terhadap dosis. Ya kalau misalnya ada teman-teman di sini ada yang masih kuliah kedokteran atau dokter-dokter spesialis lain, kenapa dokter anak itu adalah ini cerita lucu aja. Kenapa bagian anak itu adalah bagian yang paling banyak dibenci sama mahasiswa kedokteran? Karena kita melakukan semuanya berdasarkan hitungan per kilogram berat badan. Jadi kita tidak pakai umur. Gitu. Jadi kayak misalnya anak yang sama umurnya 1 tahun sama anak-anak B dua-duanya umur 1 tahun, itu dosis obatnya sangat-sangat mungkin berbeda. Karena kita makainya dengan kilogram berat badan. Nah, maka daripada itu tadi pertanyaan seperti itu sebenarnya jawabannya sudah cukup jelas ya, bahwa terutama untuk anak yang di bawah umur 2 tahun jangan kasih obat sendiri. Karena pemilihan dosisnya beda, dan yang kenapa kalau misalnya dosisnya beda? Ya salah satunya adalah ginjal gitu. Jadi makanya, dok, jadi apa dong indikasinya? Nggak usah perlu tahu indikasinya apa, bawa aja ke dokter gitu supaya kita hitungin dosisnya. Gitu.
Oke, thank you dok penjelasannya. Jadi mungkin bagi para orang tua nih di sini, mungkin sering juga ya pasti kan nanya-nanya ke mungkin teman-temannya, ini kayaknya anak aku sering kayak gini-gini. Nah mungkin sebenarnya eh, ya tadi yang udah dijelaskan sama dokter ya, kalau misalnya apalagi anak-anak itu dokter pasti ngitungnya per kilogram berat badan ya. Jadi jangan disamakan mungkin kayak, oh kita anaknya sama kok umurnya segini, nih Benar, kasih aja obat ini, kasih aja obat ini. Maksudnya benar. dokter itu sekolah karena maksudnya belum pelajari itu, jadi mungkin kita taunya kulitnya aja, tapi sebenarnya kita nggak tahu kenapa sih dikasih ini, kenapa dosisnya segini seperti itu. Jadi mungkin bagi para good people yang di sini juga konsultasikan ya, jangan sembarangan kasih obat beli-beli, atau mungkin oh biasanya sakit ini, oh dulu kita beli obat ini gitu. Betul. Jangan sembarangan dikasih Betul. obat gitu. Apalagi tadi sih Betul. maksudnya obat itu ya mungkin bukan first option ya, kalau bisa dilakukan yang lain misalnya kita coba misalnya kayak tadi dikompres dulu dan lain hal. Nah, Ya. mungkin ada pertanyaan nih, dok, kalau misalnya demam, biasanya sih mungkin kejadian yang paling orang tua khawatir tuh anaknya kejang ya. Nah, kalau misalnya anaknya kejang ketika demam, tapi nggak ada ciri-ciri kayak mau kejang nih, kira-kira dan panasnya kayak mungkin nggak sampai 40, jadi kira-kira mungkin pertolongan pertama apa kali ya dok? Mungkin ada tips and triknya dok? Bener banget ya. Kayaknya kalau misalnya bukan kita, saya misalnya ditanya mengenai demam, pasti pertanyaan lanjutannya adalah mengenai kejang. Padahal, good people, bapak dan juga ibu, ada yang tahu nggak sih sebenarnya komplikasi utamanya demam itu apa? Komplikasi utamanya demam pada anak itu bukan kejang. Kejang itu terjadi di 2-5% anak yang demam. Silahkan diinterpretasi sendiri, apakah 2-5% itu angka yang besar atau angka yang kecil, saya tidak bisa interpretasi. Silahkan interpretasi sendiri. Tapi komplikasi utama anak yang demam itu adalah dehidrasi. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ngelihat anak dia demam sampai lemas banget, itu kemungkinan besar anak itu entah sudah atau hampir dehidrasi. Gitu. Kenapa? Karena suhunya meningkat sehingga terjadi penguapan cairan, evaporasi, keluar cairan. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak itu demam, ya silahkan dipilih sendiri. Yang mana yang kita harus lebih aware, apakah anak kejang, apakah anak demam. Oke, karena tadi pertanyaannya tentang kejang, saya bahas tentang kejang. Kejang itu tadi saya sudah bilang bahwa dia terjadi di 2-5% anak yang kejang, anak yang demam di seluruh dunia. Lalu kejang itu ternyata menurut penelitiannya tidak berhubungan dengan tingginya demam. Ini banyak yang salah kaprah nih. Wah, anak saya panasnya sudah 39 atau sudah 40 lah mungkin. Sudah 40. Akhirnya saya takut kejang, akhirnya saya ABCD gitu. Padahal kejang itu dia dipengaruhi oleh, sebutlah sebagai gen demam. Gen kejang. Itu adalah pengaruh utamanya seorang anak itu akan terjadi kejang atau tidak. Apabila seorang anak itu dia memang sudah punya gen kejang, itu mau dia 38, dia bisa aja kejang. Mau dia 38,5 bisa aja kejang. Sementara anak yang tidak punya gen kejang, itu mau dia 41, ya dia nggak akan kejang. Jadi tidak ada hubungannya antara tingginya panas sama resiko terjadinya kejang. Itu sudah ada penelitiannya dan saya bisa yakinkan bahwa itu tidak ada hubungannya. Jadi ya yang siapa yang punya gen kejang? Yang punya gen kejang itu ya 2-5% populasi itu tadi. Gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya anaknya demam karena komplikasi utamanya adalah dehidrasi, jadi pastikan minumnya harus banyak. Oke. Nah ini pertanyaan lanjutan nih dok. Tapi kalau misalnya nih anaknya susah banget nih minum air putih tuh, gimana dok? Apakah misalkan tadi ada dikompres juga ada minum air putih, itu ada tips and triknya nggak dok? Sebenarnya sih minum tidak melulu harus air putih ya. Maksudnya kalau misalnya kan kita ngomongin anak ya, maksudnya anak di bawah setahun ASI juga nggak apa-apa. Gitu. Saya rasa kayaknya kalau misalnya ASI sih anak harusnya dia ini ya, maksudnya kayaknya saya belum pernah tahu ada anak menolak ASI tuh, kayaknya saya belum pernah tahu sih.
kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih di bawah 2 tahun mungkin kalau misalnya emang tidak mau minum air putih bisa bisa dengan cairan yang lain, bisa dengan AS, bisa dengan apapun lah asal jangan teh sama kopi ya. Karena itu malah justru bikin masalah jadi makin kita bikinin jus, bisa kita bikinin infused water itu salah satu tips dari saya. Setiap saya punya pasien yang punya permasalahan minum infused water. Infused water bisa diminum anak umur 6 bulan ke atas ya. Jadi kalau 6 bulan ke bawah ya. Infused water itu ada tahu infused water ya, air putih taruh ini penting taruhnya di botol kaca yang bening, lalu ibu potong-potong buah-buahan yang dengan berbagai macam warna ya supaya menarik. Kalau perlu anak suruh dia yang masukin ke dalam si buahnya itu suruh dia masukin ke dalam apa namanya itu tempat minumnya tempat botolnya minumnya. Langsung minum dari botol. Itu kalau buat anak itu dia upscale. Jadi dia kayak seru nih padahal sebenarnya rasanya bedanya juga nggak terlalu jauh-jauh amat gitu ya. Tapi seru nih ada stroberinya, ada apanya gitu. Ada jeruknya, ada apanya gitu. Nah, itu salah satu tips yang sering saya bagikan ke pasien atau dimanapun juga untuk anak-anak yang sulit minum gitu. Tapi intinya pokoknya cairan. Misalnya nggak mau juga ya berarti mungkin minum minum sup misalnya gitu ya, misalnya makan sup, apapun yang penting cairan. Oke, thank you dok. Tadi menarik banget sih. Jadi ya juga ya. Jadi sekalian juga mungkin anak lebih suka main motorik. Jadi tadi sambil potong-potong terus warna-warni kayaknya lucu gitu kan. Jadi anak tertarik mungkin ya untuk minum. Ini tadi buatan ini nih dedek nih gitu. Jadi dia makin seneng ya untuk minum. Bikin obat sendiri supaya dede cepat sembuh gitu. Ini tadi dede yang bikin obatnya nih gitu. Dia biasanya lebih semangat sih ngeliat itu. Oke, thank you dok. Nah ini mungkin tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang tadi tertinggal belum ikut join. Tadi mungkin ada, jadi kejang itu mungkin ada keturunan iya mungkin jadi ada faktornya. Jadi bukan karena demamnya semakin tinggi jadi dia akan kejang ya. Tadi mungkin hanya 2-5% nih kata dokter Miza. Nah, terus kalau misalnya ya tadi ya apa namanya? Kalau misalnya udah Oke, ada kalau misalnya gangguan ginjal pada anak tuh akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ke depannya. Kalau mungkin ini yang nanya mungkin sempat ada kasus atau gimana. Jadi kira-kira apakah ada mungkin tanggapan dari dokter nih terkait misalnya udah ada gangguan nih dok? Ini kan kasusnya baru banget ya, maksudnya kasusnya baru 1-2 bulan ke belakang ya gitu. Jadi mengenai penelitian jangka panjangnya jelas belum ada. Tapi memang kalau misalnya kita kembalikan ke ilmu atau logika medis itu memang bergantung ke seberapa parah ginjalnya rusak pada saat dia terjadi. Separah apa gitu. Kalau misalnya dia lebih parah ya pasti akan ada bukan pasti sih, kemungkinan akan ada masalah-masalah yang terjadi karena hidupnya anak kan masih panjang gitu ya, sementara dia dengan ginjal yang rusak. Apakah ginjal rusaknya itu masih ada di level yang bisa diperbaiki atau yang tidak bisa diperbaiki? Itu juga harus dijadikan sebagai konsiderasi. Tapi sebenarnya saya sampai saat ini sayangnya masih belum bisa menjawab jawaban ini secara pasti, karena saya kalau misalnya nggak jawab tapi nggak ada dasarnya takutnya saya malah justru menyesatkan, malah justru tujuan kita live supaya tadi kita udah ngobrol, tujuan kita live adalah supaya bikin orang tua tenang, tapi dengan jawaban yang jelas dasarnya malah bikin orang tua jadi malah semakin panik gitu. Saya sih saya nggak pernah mau itu sih. Jadi kalau saya nggak tahu kayak gini, saya akan bilang saya nggak tahu sih. Karena memang baru banget ya. Jadi kita masih belum tahu apa jangka panjangnya akan seperti apa gitu. Oke, thank you dok. Ya mungkin tadi bagi para moms yang mungkin penasaran juga, mungkin ya tetap akan ditunggu aja nanti update-nya juga akan obat-obatnya. Terus mungkin nanti ada juga misalnya terkait
gimana sih cara menanggulanginya misalnya sudah terjadi, mungkin nanti akan ditunggu aja update-update-nya. Nah, ini kan mungkin tadi ada sempat juga nih diinfokan kalau misalnya kalau bisa nih nggak minum obat nih. Nah, tapi ada pertanyaan nih dok. Kalau misalnya bahan herbal alternatif itu gimana ya dok? Mungkin bisa dikasih penjelasannya dok. Sekali lagi, herbal tuh sangat jauh dari lahan ekspertise saya ya. Maksudnya saya sebagai dokter agak kurang mencari tahu, dan walaupun tadi saya sekolahnya lumayan lama, tapi saya sayangnya dari sekolah yang selama itu belum pernah ngebahas masalah tidak pernah belajar masalah herbal. Cuman kalau saya coba jawab itu dengan insight aja ya, dengan opini aja, bahwa kasus ini sebenarnya memberikan kita pelajaran bahwa ternyata kita tidak bisa sepercaya itu sama obat-obatan, apapun itu apa bentuknya. Herbal di sini kan sebenarnya masuknya juga masuk pabrik, ada terjadi perubahan, ada kayak ekstraksinya juga, ada pelarutannya juga, ada ini ada itu gitu. Jadi itu yang saya tidak bisa bilang bahwa kalau misalnya herbal lebih aman, tapi saya juga tidak bisa bilang bahwa herbal juga sama bahayanya, karena memang sampai sekarang nggak ada bukti apa-apa gitu ya mengenai herbal, entah karena belum diteliti atau mungkin beberapa hari ke depan tiba-tiba ada berita mengenai herbal. Tapi satu hal yang saya ingin semua orang tua pahami, bahwa jangan terbuai dengan kata-kata herbal dan kata-kata natural gitu. Apa maksudnya gini, bukannya saya bilang bahwa herbal sama natural itu jelek, bukan. Tapi bukan berarti semua yang herbal itu baik, dan bukan berarti semua yang natural itu baik. Sama halnya dengan bukan berarti semua yang sintetis itu jelek. Gitu. Sintetis juga ada yang berguna juga, asal semuanya digunakan sesuai sama indikasinya. Jadi sekali lagi, mau itu herbal, mau itu kimia sintetis, mau itu obat, mau itu natural apa-apa, kita sekarang harus sudah jauh lebih bijak sih dalam dalam penggunaan apapun itu, gitu. Oke, ya thank you dok. Mungkin dari tadi balik lagi ya, maksudnya kalau misalnya memang kita bisa melakukan apa yang saya alami langsung, maksudnya kan kalau misalnya mungkin kita makan jeruk, makan apa, itu langsung kelihatan ya bentuknya, dan itu memang Ya, udah, itu benar-benar natural gitu. Jadi, nah ya. itulah yang mungkin kita bisa percaya Kalau seperti itu ya dok. betul, kalau yang bentuk aslinya sih kita sudah cukup pede ya. Maksudnya kan jeruk kita ya kan kita buka gitu, kita kupas sendiri, kita makan, kita ya, oh ini tidak ada sesuatu yang seharusnya membahayakan, kecuali kalau busuk ya, mungkin kalau busuk tetap aja tuh. Itu sebenarnya ada salah satu contoh tuh, bahwa mau senatural-naturalnya, tapi ternyata kalau misalnya dia busuk gimana? Tetap bisa jadi racun juga buat kita kan. Iya, Mau betul. tinggi-tingginya protein dalam ayam misalnya, atau zat besi dalam daging merah misalnya, tapi kalau misalnya ternyata daging merahnya bukan dalam kondisi terbaiknya, kan bisa jadi racun juga buat kita gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal yang bisa, oh iya ya, tidak semuanya ya, berarti pokoknya sekarang kan kita pikirannya oh natural pasti bagus, udah nggak apa-apa natural gitu. Gitu. Oke, nah iya mungkin tadi ya balik lagi yang pas awal banget nih Dokter Miza udah bilang, maksudnya kita harus benar-benar perhatikan nih apakah memang kita sudah memberikan merawat misalnya anaknya secara yang terbaik, misalnya konsumsi yang misalnya konsumsi tadi misalnya makannya, misalnya dia cuma suka makan ayam tapi nggak suka makan yang lain, nah mungkin itu juga PR juga ya dok, karena kan harus kebutuhan lain juga tetap harus terpenuhi ya, nggak cuman misalnya Betul. satu aja seperti itu ya dok ya. Betul. Tapi udah jelas jawabannya bukan vitamin. Ngerti ya? Maksudnya kayak, karena kan gini, kayak dok, anak saya tidak doyan makan daging merah, boleh saya ganti vitamin nggak? Gitu. Itu kalau anaknya tidak doyan daging merah,
takut kurang zat besi, sumber zat besi kan ada banyak banget, bukan cuma daging merah doang. Ada ati ayam, ada ati sapi, ada ikan laut, ada ayam, macam-macam tuh, ada kerang, kerang tuh juga tinggi 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 sekali zat besi, ada belut, ada macam-macam deh gitu. Kayak, dok, anak saya perlu saya berikan vitamin omega 3 nggak supaya bagus buat otak? Lah, sumber omega 3 paling bagus itu adanya di ASI. Udah kasih ASI aja gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh yang bikin kita yang kayak, ngapain sih harus kayak gini-gini gitu. Mungkin ini ya, mikirnya pengen praktis, tapi sebenarnya ada juga sebenarnya hal-hal yang praktis yang sebenarnya harus dilakukan dulu gitu ya, Dok ya. Bener banget, bener banget. Tapi itu tepat sekali. Nah, mungkin gini, tadi kan dokter menyarankan kalau misalnya memang orang tua bisa apa namanya tadi melakukan hal-hal di rumah dulu, misalnya apa kayak tadi mengkompres dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa sih parameter-parameter yang menentukan anak kita nih harus segera dikonsultasikan ke dokter nih, Dok? Oke, nah jadi sebenarnya sih pesan saya selalu sama, orang tua itu harus tahu kondisi nol. Jadi ini sebutan saya apa sendiri ya. Apa namanya? Kondisi nol. Kondisi nol itu adalah kondisi pada saat anak tuh lagi baik-baik saja. Itu orang tua harus paham banget. Gitu. Buat apa orang tua paham itu? Supaya semakin pada saat anak sakit ya, semakin jauh dari kondisi nol ini tadi, itu merupakan indikasi buat cepat-cepat bawa ke dokter. Gitu. Jadi, oke, anak saya biasanya kalau misalnya sehari-hari ini mainnya tidak berhenti, lompat-lompatan, lari-larian, keringetan terus misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pada saat dia sakit loh, kok dia jadi tiduran terus ya? Kok dia kalau misalnya kita kasih mainan cuman dipegang terus dia tidur lagi ya? Ini kan berarti kan sebuah kondisinya sudah banget dengan kondisi nolnya anak gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kayak gitu ya, jangan menerka-nerka sendiri, apalagi ngobatin sendiri, mendingan bawa ke dokter. Gitu. Jadi apapun kondisinya, kondisi diare, kondisi batuk pilek, muntah-muntah, apapun. Semakin ini anak kok jauh banget ya, kok ini anak jadi gini banget ya gitu. Daripada deg-degan sendiri di rumah, atau daripada ngobatin sendiri yang kita nggak tahu juga dosisnya sebenarnya gimana, gitu, mendingan bawa ke dokter supaya apabila memang harus dikasih obat, itu dosisnya udah sesuai sama indikasi. Oke. Nah, ini ada komen juga nih dari Dinda Windia nih. Jadi emak-emak kudu cerdas ya, Dok. Ya iya dong, ya kan emak-emak bukan cuma di rumah aja ngurus anak, tapi juga perlu kreatif kayak tadi ya, Dok. Mak sebenarnya kalau menurut saya ya, harusnya adalah spesies yang paling dituntut buat jadi orang paling cerdas di rumah. Karena dia harus mikirin banyak banget. Dia harus mikirin suaminya, dia harus mikirin anaknya, dia harus mikirin rumah, dia harus mikirin siapa gitu. Jadi kalau menurut saya spesies di rumah tuh yang jadi spesies paling cerdas itu harus mama. Harus, nggak boleh nggak. Kalau bukan mama yang paling cerdas di rumah, itu biasanya agak-agak goyang rumahnya. Nggak, karena kan bingung kan. Gitu. Kalau misalnya laki-laki kan kita lebih banyak, ini menurut penelitian ya, laki-laki kan lebih banyak pakai logika gitu. Kayak, Pah, anak ini demam gitu. Ah, udah nggak apa-apa lah. Gitu kan. Kalau misalnya laki-laki kan biasanya kan lebih kayak gitu. Ah, udah nggak apa-apa lah. Gitu juga masih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini kurang, makanya itu dia tuntutan untuk terus belajar tinggi buat para emak-emak di luar sana. Semangat mama. Semangat mama, iya tentunya ya mama ini andalan nih, hidup mama. Langsung semua pada komen, Dok. Karena emang gak gampang, maksudnya mungkin jangan lupa juga ya nih, mungkin aku sedikit reminder juga bagi para mama, selain menjaga anak, suami, keluarga, tentunya harus juga menjaga diri sendiri ya, gitu. Jadi kayak, nah kalau misalnya ini sekilas info aja, kalau bagi para mama di sini yang butuh untuk kayak deteksi dini, nanti boleh DM. Kayak nanti kita akan kasih voucher deteksi dini. Mungkin kalau one on call terkait kanker, jadi kita akan kasih potongan diskon nih bagi mama di sini. Apalagi ini lagi bulan awareness breast cancer, jadi nanti kita kasih potongan supaya mama juga tetap sehat dan kuat
untuk berpikir menjaga anak dan lain hal. Nah, mungkin kita kembali lagi nih, apa namanya, ke pertanyaan nih. Bapak-bapak juga harus bantuin istrinya. Iya nih, bapak-bapak. Biar gak... Ngomongin gini-gini biasanya ujungnya keributan. Jadi mending kita ganti topik. Oke. Intinya mama papa harus saling support ya. Iya. Oke. Nah, mungkin tadi terkait sama apa namanya, mungkin kayak ada keracunan dan lain-lain. Nih ada pertanyaan juga nih, Dok. Apa namanya? Apa perbedaan mungkin keracunan dengan overdosis dalam konteks pengobatan? Nah, kalau ini pengobatan mungkin kalau sesuai anjuran dokter mungkin harusnya nggak overdosis ya. Mungkin ini apakah ada case di mana yang tadi ya ngasih obat sendiri atau gimana ya mungkin ini, Dok? Iya, itu hampir kita tidak bisa bedakan sih antara yang namanya keracunan sama overdosis. Itu dua-duanya masuk ke dalam intoxicated atau sama-sama kita masukkan ke dalam kategori keracunan gitu. Jadi nyaris tidak ada bedanya sih antara overdosis sama keracunan. Jadi kalau overdosis itu ya bisa dibilang keracunan juga gitu. Ini sama aja lah. Oke, nah ini mungkin terkait agak sedikit melenceng ya. Tadi ngomongin demam juga. Mungkin ini yang ibu-ibu yang anak-anaknya mulai imunisasi nih. Imunisasi pasti kan ada biasanya ada efek sampingnya nih demam. Nah kalau misalnya itu apakah memang coba dikompres aja atau gimana, Dok? Apa harus tadi dikasih obat atau enggak usah gitu? Iya, kalau apalagi imunisasi. Kenapa saya bilang apalagi imunisasi? Imunisasi itu demamnya, efek sampingnya itu bukan karena penyakit, tapi karena reaksi imun. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya dia demamnya atau efek sampingnya karena imunisasi, karena itu bukan karena penyakit. Saya pernah baca penelitian ya. Ini ada penelitiannya ya. Jadi saya bukan asal ngomong. Udah pernah tahu belum ada orang yang lagi main bola kesambar petir? Pernah dengar nggak berita bahwa ada orang lagi main bola di lapangan, hujan-hujan, kesambar petir? Kalau main bola sih enggak, tapi kalau di lapangan kesambar petir pernah hujan-hujan ya. Oke, pernah kan? Pernah ya. Tapi sering atau jarang? Jarang sih. Jarang. Kasus efek samping vaksinasi yang berat itu lebih jarang dibandingkan jumlah orang yang kesambar petir lagi di lapangan hujan-hujan. Jadi sejarang itu. Jarang banget. Jadi kalau misalnya kita imunisasi, karena nih, terima kasih pertanyaannya, karena saya akhir-akhir ini jadi banyak orang tua yang jadi menunda imunisasinya karena takut dia menjadi demam. Nih ya, saya kasih analogi ya. Misalnya, besok adalah jadwalnya seorang anak vaksin campak. Oke? Karena orang tuanya takut kalau nanti habis vaksin campak, lalu anaknya demam, lalu orang tuanya putuskan buat nanti dulu deh, soalnya sekarang lagi nggak bisa dikasih obat, nggak usah divaksinasi campak dulu. Misalnya, orang tuanya ambil keputusan kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin bahwa lusa anaknya tidak masuk virus campak? Karena kalau misalnya anaknya masuk virus campak, kan sakitnya malah jadi lebih heboh dibandingkan sakit dia demam karena imunisasi. Jadi jangan menunda imunisasi, apalagi dengan keadaan yang kayak gini. Imunisasi itu jangan sampai ditunda, karena kalau misalnya ditunda itu nanti kalau misalnya ternyata malah justru sakit yang harusnya bisa dilindungi sama imunisasi, gimana? malah jadi lebih rumit. Oke, thank you, Dok, jawabannya. Jadi ya sebenarnya mungkin kelihatannya aduh jadi demam, tapi sebenarnya harus dilihat lagi, maksudnya ditelaah lagi ya. Sebenarnya imunisasi ini penting kan justru untuk mencegah kalau misalnya amit-amit kena dan justru efeknya lebih parah gitu ya. Jadi nah mungkin itu sih, mungkin kita harus mungkin tadi ya baca-baca lagi, telaah lagi, kayak misalnya tadi buru-buru tadi, kalau gitu gimana nih obat-obatnya, kita harusnya fokusnya
justru gimana sih supaya misalnya anak kita bisa sembuh misalnya tanpa harus kok minum obat yang banyak dulu, justru yang kalau misalnya terlalu banyak justru takutnya malah yang efek tadi ya, misalnya di ginjal tadi yang udah dijelaskan dokter. Nah tadi imunisasi juga ya itu jangan takut ya, malah mungkin orang pengennya ke dokter nanya obat, tapi sebenarnya justru kalau imunisasi malah dihindari gitu ya dok. Makanya, ini soalnya selama seminggu belakang ini jadi banyak pasien yang tadinya datang udah daftar mau datang buat imunisasi terus nggak jadi datang, di cancel karena takut anaknya demam. Oke, nah, aduh nggak kerasa banget, udah mau 1 jam dan ibu-ibu nih masih semangat dan ya tadi ya mungkin pesan-pesan Dokter Miza ya bagi tadi udah susun jadwal imunisasi, tolong di follow up, jangan takut karena mungkin takut demam nanti, aduh gimana obatnya dan lain-lain. Justru itu apa namanya? Justru pencegahan itu yang lebih penting ya. Jadi imunisasi ini justru yang penting untuk mencegah penyakit yang mungkin lebih kalau misalnya kena nanti mungkin lebih repot lagi gitu. Betul. Jangan jadi takut vaksin anak. Nah ini mungkin ibu-ibu yang sudah mengaku dosanya di sini bisa segera membuat jadwal lagi ya untuk anaknya imunisasi. Nah mungkin terima kasih banyak Dok Miza dan ibu-ibu di sini. Bapak-bapak nggak pernah disebut sama hostnya. Oke, terima kasih Pak Prasetyo Wahyu 29 nih yang udah ikutin ya. Mungkin ini bisa juga jadi apa namanya supporting maminya ya dan lain halnya ya. Terima kasih bapak-bapak juga yang sudah join. Dan tentunya bukan mengecilkan bapak-bapak, tapi mungkin di sini bapak-bapak ini Pak siapa nih Pak Prasetyo ini yang mungkin sangat concern ya atas istri dan anak-anaknya. Sedih ketinggalan. Jangan sedih, akan diusahakan untuk di-save. Mari kita doakan semoga sinyalnya baik dan IG Live ini bisa di-save. Dan terima kasih Dokter Miza untuk waktunya, untuk kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol dan bisa tahu ilmu-ilmu dan juga tips and trick ya khususnya dalam merawat anak tadi. Dan juga jangan galau kalau misalnya terkait nanti masih tunggu aja nih info-info berikutnya dari Kemenkes, dari IDAI, dan juga di follow terus nih Dokter Miza untuk update-update-nya. Dan mungkin saya juga akan mengumumkan 3 penanya terbaik, yaitu @duijulianto26, @ty_susan, dan Vivi Wangi. Ya, jadi mohon nanti DM ke Instagramnya @oneonco. Dan tadi bagi para mami-mami yang mau voucher deteksi dini bisa juga DM ke One Onco. Terima kasih Dokter Miza, para good people, nih para follower-followernya, mami dedinya yang sudah join pada malam hari ini. Semoga kita bisa terus membagikan ilmu yang bermanfaat. Saya Meli, saya undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Dokter Miza dan sampai bertemu good people di IG Live berikutnya. Terima kasih.